Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Khoirul Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam, laras, dan variasi bahasa. Pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, tapi pembicaraan dan sikap bicara. Dari pihak lain, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Fungsi pemakaian bahasa lebih diutamakan dalam ras bahasa daripada aspek lain dalam ragam bahasa. Selain itu, konsepsi antara ragam dan laras bahasa saling terkait dalam perwujudan aspek komunikasi bahasa. Laras bahasa apapun akan memanfaatkan ragam bahasa, misalnya laras bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Fungsi ragam. Fungsi ragam bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Satu, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Dua, speaker Indonesia mampu. Tiga, simbol kebanggaan nasional. Empat, simbol identitas nasional. Lima, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Enam, pemersatu alat perhubung antara budaya dan antar regional. Fungsi sebagai bahasa negara. Satu, bahasa resmi negara. Dua, penghantar dalam pendidikan. Tiga, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. Empat, budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ada ragam lisa. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Ciri-ciri ragam lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur vertikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4, berlangsung cepat. 5, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6, kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Berikutnya, ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian, sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditanjung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Ciri-ciri ragam tulis. 1, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. 2, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, raga resmi, dan raga tak resmi. Contoh raga dialek adalah gue udah baca itu buku. Contoh ragam terpelajar adalah saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam resmi adalah saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam tak resmi adalah saya sudah baca buku itu. 3, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Ciri-cirinya: 1, bahasa Indonesia ragam baku. 2, penggunaan kalimat efektif. 3, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. 4, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. 5, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. 6, adanya keselarasan dan keruntuhan antar posisi dan antar alinea. Ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ciri-ciri bahasa baku. 1, komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat resmi, surat menyurat dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan dan peristilahan resmi dan sebagainya. 2, wacana teknis seperti dalam laporan resmi, karya ilmiah, buku
buku pelajaran, dan sebagainya. 3. Pembicara di depan umum, seperti dalam ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. 4. Membicara dengan orang yang dihormati dan sebagainya. Sedangkan kata tidak baku merupakan kelebihan dari kata baku. Suatu kata bisa diklasifikasikan tidak baku bila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Biasanya hal ini muncul dalam bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa tutur tidak ada ciri-ciri penggunaan kata ini karena digunakan sebagai bahasa sehari-hari atau contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku cantik sekali, lurus saja, masih kacau. Uang tidak mudah diikat dengan kawat, bagaimana kabarnya? Bahasa tidak baku, cantik banget, lempeng saja, masih sembratu, duit enggak gampang diikat sama kawat, gimana kabarnya? Ragam bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicara, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicara, dan ragam pembicara, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, istilah, dan tata bahasa. Laras bahasa. Yang pertama, laras ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah karya yang membahas permasalahan tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dan ditulis dengan menggunakan metode tertentu. Karya ilmiah dapat berisi hasil pemikiran seorang penulis atas sebuah permasalahan, peristiwa, gejala, dan bisa juga mendapat. Berdasarkan hasil pemikiran, penulis karya ilmiah menyusun berbagai informasi menjadi sebuah karya yang utuh. Ciri-ciri laras ilmiah. 1. Menggunakan kalimat efektif. 2. Tidak menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang ambigu atau bermakna ganda. 3. Tidak menggunakan bahasa figuratif. 4. Memiliki keselarasan antar posisi dan antar paragraf. Selanjutnya, laras sastra. Setiap kegiatan yang diekspresikan melalui bahasa mempunyai ciri bahasa yang khusus atau berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pilihan kata atau diksi, morfologi, dan sintaksis yang digunakan pengguna bahasa pada laras sastra. Salah satunya untuk mencapai nilai ekstensis. Untuk mendapatkan keindahan kata atau bunyi, kaidah formal bahasa kadang dikesampingkan. Laras jurnalistik. Laras jurnal digunakan oleh para wartawan ketika menulis berita di media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Sebagai salah satu ragam bahasa, laras jurnal patuh kepada kaidah dan etika baku. Ciri utama bahasa jurnal adalah sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, dan menghindari kata-kata teknis. Laras iklan. Iklan merupakan alat untuk mempromosikan suatu produk. Iklan mempunyai tujuan agar konsumen membeli produk yang ditawarkan. Salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam iklan adalah penggunaan bahasa yang tepat. Bahasa iklan merupakan bentuk komunikasi satu arah. Hal ini juga dijelaskan oleh Lewis melalui ISHA 2013. Ia memperkenalkan konsep AIDA, Attention, Interest, Action. Melalui bahasa, konsep ini bertujuan untuk membangkitkan perhatian, daya tarik, minat, atau hasrat, dan tindakan. Konsep AIDA jika ditinjau dari perspektif komunikasi cenderung satu arah atau linear karena produsen atau pengiklanan memiliki peran sebagai komunikator. Variasi bahasa. Variasi bahasa terjadi karena adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam. Variasi bahasa juga disebabkan penuturan tidak homogen. Variasi bahasa dapat dibedakan menjadi 1. Keterampilan berbahasa Indonesia. Uraian. 2. Variasi bahasa dari segi pemakaian dan variasi bahasa dari segi keformalan. Variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh pembeda penuturnya. Variasi bahasa dari segi pemakaian berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya. Variasi bahasa ini disebut juga fungsiolek atau register, yaitu variasi bahasa yang menyangkut keperluan atau bidang yang dibicarakan. Variasi bahasa dari keformalan ada beberapa jenis, yaitu variasi bahasa beku,
baku, variasi resmi formal, variasi usaha atau konsultatif, variasi santai atau kasual, variasi akrab, dan variasi berdasarkan sarana komunikasi yang digunakan, misal telepon, SMS, telegram, radio, televisi, dan sebagainya.